asam, dan pH pada larutan garam. Yang pertama yaitu karakteristik senyawa. Yang pertama, memiliki sifat asam atau basa ataupun netral ketika dilarutkan dalam air. Kemudian, kekuatan asam dapat diukur berdasarkan pelarut, suhu, dan struktur molekul dari asam. Selanjutnya, kekuatan asam diukur berdasarkan kemampuan senyawa mendonorkan proton. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama, non-logam hidrida, oksoasid, dan ion logam terhidrasi, dan ada satu lagi yaitu oksida. Non-metal hibrida, di mana non-metal hibrida senyawa yang tersusun dari atom hidrogen dan unsur non-logam. Adapun faktor-faktor yang menentukan bagaimana proton atau H+ dapat dilepaskan dengan mudah yaitu ada dua. Yang pertama, elektronegativitas pada atom non-logam pusat, kemudian kekuatan ikatan atau EH. Faktor yang pertama yaitu elektronegativitas. Berdasarkan periodenya, pada tabel di situ dapat kita lihat dari kiri ke kanan, elektronegativitas semakin meningkat, sehingga meningkatnya derajat keasaman dan kepolaran. Jadi, elektronegativitas berbanding lurus dengan derajat keasaman dan tingkat kepolaran dari senyawa. Faktor yang kedua yaitu kekuatan ikatan. Dari atas ke bawah, ikatannya akan semakin panjang dan ikatannya menjadi lebih lemah, sehingga ion H+ akan lebih mudah dilepaskan. Seperti pada contoh asam hidrolik, di mana HF ikatannya lebih kecil atau lebih lemah dari HCl, kemudian HCl lebih lemah dari HBr, dan HBr lebih lemah dari HI. Seperti dapat kita lihat pada tabel di mana ikatan dari HF jauh lebih panjang dibandingkan HCl, HBr, dan HI dengan energi yang sudah tertera, sehingga menunjukkan HF menjadi asam hidrolik dengan kekuatan ikatan yang lemah. Selanjutnya kita akan membahas tentang oksoasid. Oksoasid merupakan senyawa yang terdiri dari atom hidrogen, oksigen, dan satu unsur lainnya. Nah, semua oksoasid atom H-nya berikatan dengan atom O, dan panjang ikatan tidak menjadi penentu dari kekuatan asam. Ada dua faktor yang menentukan kekuatan asam dari suatu senyawa oksoasid. Yang pertama, elektronegativitas atom pusat, kemudian yang kedua jumlah atom O di sekitar E. Oksoasid dengan jumlah atom O yang sama, di mana dapat meningkatkan elektronegativitas E, maka kepolaran OH, ikatan OH semakin meningkat yang mengakibatkan atom H+ mudah lepas. Contoh pada ikatan HOI lebih kecil dari HOBr, lebih kecil lagi dari HOCl. Oksoasid dengan jumlah atom yang berbeda. Semakin banyak atom O, maka pergeseran kerapatan elektron semakin besar dan ion H+ semakin mudah dilepaskan. Seperti contoh HOCl lebih kecil dari HOClO, lebih kecil dari HOClO2, dan lebih kecil dari HOClO3. Selanjutnya, ion logam terhidrasi. Beberapa logam dapat terhidrasi dan bersifat asam karena ion logam dapat mentransferkan ion H+ ke air. Contohnya yaitu metal nitrate atau dengan MnO3 dilarutkan dalam air sehingga membentuk NO3-. Nah, jika ion logam Mn+ kecil dan
bermuatan tinggi, kerapatan muatannya yang tinggi dapat menarik kerapatan elektron yang cukup dari ikatan OH, molekul air yang terikat sehingga H+ dapat dilepaskan. Selanjutnya yaitu senyawa oksida. Oksida merupakan senyawa kimia yang mengandung setidaknya satu atom oksigen dan unsur yang lain. Oksida dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu oksida asam, oksida basa, dan oksida amfoterik. Pada tabel periodik kita dapat melihat perbedaan antara oksida asam, basa, dan amfoterik. Nah, untuk yang warna hijau, pada tabel periodik yang berwarna hijau itu merupakan basa oksida. Kemudian untuk yang warna biru merupakan dari golongan dari asam oksida, dan yang berwarna coklat merupakan golongan dari amfoterik. Masuk kepada oksida asam, di mana oksida asam adalah oksida yang bereaksi dengan air membentuk asam oksida atau disebut dengan oksida non-logam yang mempunyai bilangan oksidasi tinggi. Contoh dari oksida asam yaitu N2O5, SO3, dan Cl2O7. Oksida non-logam yang memiliki bilox yang kecil sehingga kekuatan asamnya lemah. Contohnya pada CO dan NO. Basa oksidasi. Basa oksidasi adalah suatu oksida yang apabila direaksikan dengan air dapat membentuk basa. Semua oksida logam alkali dan alkali tanah kecuali BaO adalah basa. Contoh dari reaksi basa oksida yaitu Na2O ditambah dengan H2O, di mana akan menjadi produk yaitu 2NaOH. Tidak ada oksida non-logam yang dapat diketahui sifat dasarnya. Oksida amfoter. Oksida larutan amfoter bisa menjadi asam dan basa. Contoh dari amfoter oksidasi yaitu beryllium oxide dan logam metalik oxide. Golongan 3A dan 4A adalah amfoter. Seperti pada contoh Al2O3 ditambah 6HCl menjadi 2AlCl3 plus 3H2O, di mana dia berperan menjadi amfoter larutan basa. Kemudian Al2O3 ditambah 2NaOH plus 3H2O menjadi produk 2NaAlOH4, di mana dia berperan menjadi amfoter asam. Reaksi asam dan basa oksida. Reaksi antara asam oksida dan reaksi antara basa oksida dan asam menyerupai reaksi asam basa normal pada umumnya karena produknya adalah garam dan air. Seperti pada contoh di mana CO2 ditambah 2NaOH menjadi Na2CO3 plus H2O. Nah, CO2 berperan sebagai asam oksida dan NaOH sebagai basanya, kemudian menghasilkan garam Na2CO3 dan air H2O. Sifat asam basa dari larutan garam. Garam merupakan senyawa ionik yang dibentuk dari reaksi antara asam dan basa. Garam mengandung 2 ion. pH larutan bisa dipengaruhi oleh kation ataupun anion, ataupun keduanya. Larutan garam dapat bersifat netral, asam ataupun basa, tergantung sifat asam basa dari substituen, kation, dan anion. Klasifikasi sifat asam dan basa berdasarkan jenis larutan garam. Larutan netral dibentuk dari asam dan basa kuat. Ion yang dihasilkan tidak bereaksi dengan air. Kemudian larutan asam dibentuk dari asam kuat dan basa lemah, menghasilkan anion yang tidak reaktif. Larutan amfoter dibentuk dari asam poliprotik dan basa kuat, keasaman diukur dengan Ka dan Kb. Kemudian larutan basa dibentuk dari asam lemah dan basa kuat yang menghasilkan kation yang tidak reaktif. Larutan garam dari larutan asam anion dan basa lemah anion
dibentuk dari asam lemah dan basa lemah. Kemudian keasaman dipengaruhi oleh nilai Ka dan Kb. Pada tabel dapat kita lihat asam pembentuk, kemudian basa pembentuk dan sifat larutan serta contohnya. Cara menentukan pH dari larutan garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Seperti pada contoh, kita dapat mengetahui reaksinya yaitu NH4CN menjadi NH4 plus Cn-, di mana reaksi yang pertama yaitu NH4 plus H2O menghasilkan NH3 dan H3O+. Diketahui nilainya dimasukkan sehingga diperoleh nilai yaitu 5,7 dikali 10 minus 10. Kemudian pada reaksi yang kedua yaitu Cn plus H2O menghasilkan HCN plus OH- dengan nilai 1,6 dikali 10 pangkat 5. Selanjutnya, cara menentukan pH dari larutan garam yang menghasilkan anion amfoter. Diketahui reaksi senyawanya yaitu Na2HPO4 menjadi 2Na plus HPO4 2-. Reaksi yang pertama yaitu HPO4 2- plus H2O menjadi PO4 pangkat 3- plus H3O+, di mana itu hasilnya yaitu basa lemah. Pada reaksi yang kedua diperoleh juga reaksinya yaitu basa lemah. Yang di atas tadi diperoleh reaksi asam lemah dan dimasukkan nilai dengan sudah diketahui sehingga diperoleh 1,6 dikali 10 pangkat minus 7. Selanjutnya larutan penyangga. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat dipertahankan pH dengan adanya penambahan sedikit asam kuat dan basa kuat. Umumnya larutan penyangga terdiri dari asam atau basa lemah dan konjugat ataupun garam. Asam atau basa lemah beserta konjugatnya tidak bereaksi satu sama lain dan tidak boleh saling menetralkan. Tipe-tipe dari larutan yang pertama yaitu larutan penyangga asam. Larutan penyangga yang dibuat dari asam lemah dan basa konjugasi. Kemudian yang kedua, larutan penyangga basa. Larutan penyangga yang dibuat dari basa lemah dan asam konjugasi. Seperti pada contoh larutan penyangga asam yaitu CH3COOH plus H2O menghasilkan H3O plus CH3COO-, di mana CH3COO- berperan sebagai basa konjugasinya. Selanjutnya, reaksi CH3COOH plus H2O menjadi H3O plus CH3COO-. Karena asam asetat asam lemah, maka kesetimbangannya akan berarah ke arah kiri. Maka perlu penambahan sodium asetat untuk meningkatkan ion asetat. Jadi, larutan tersebut akan tersusun atas senyawa penting. Yang pertama, asam asetat yang tidak mengalami ionisasi, kemudian ion asetat dari sodium asetat. Yang ketiga, jumlah ion hidrogen untuk membuat larutan asam. Selanjutnya, kesetimbangan larutan. Kebanyakan zat terlarut memiliki kelarutan terbatas dalam pelarut tertentu, termasuk senyawa ion. Ketika senyawa ionik dilarutkan dalam air biasanya masuk sebagai ion. Ketika kelebihan senyawa ionik yang sedikit larut dalam air, terjadi kesetimbangan antar senyawa. Beberapa senyawa ion sedikit larut dalam suatu pelarut atau insoluble, maka senyawa tersebut akan mencapai kesetimbangan dengan sedikit sekali zat yang terlarut. Kemudian ada tentang ekspresi produk ion atau QSP. Di dalam air, senyawa ion membentuk ion sebagai produk ion atau bisa digambarkan dengan Q, mewakili produk dari konsentrasi molar ion yang dipangkatkan dengan koefisien stoikiometrinya. Kemudian tentang konstanta hasil kali kelarutan atau KSP, di mana
KsP adalah hasil kali konsentrasi molar ion-ion dalam larutan jenuh yang dipangkatkan pada pangkat yang sesuai. Secara umum, konstanta hasil kali atau KsP adalah konstanta kesetimbangan untuk kesetimbangan kelarutan senyawa ionik yang sedikit. KsP hanya bergantung pada suhu, bukan pada konsentrasi ion individu. Hitungan yang melibatkan KsP. Salah satu cara untuk menentukan nilai KsP untuk garam yaitu dengan mengukur kelarutannya. Efek dari ion yang sama yang kita bandingkan yaitu CaC2O2 dengan CaCl2. Efeknya adalah kalsium oksalat kurang larut dibandingkan ketika kalsium oksalat dilarutkan dengan air murni. Sesuai dengan prinsip Lequetre, yaitu penambahan ion sejenis menurunkan kelarutan senyawa ionik yang sedikit larut. Memprediksi formasi endapan. Untuk menentukannya, kita dapat membandingkan nilai Ki dengan K agar garam dapat memprediksi apakah akan terbentuk endapan atau tidak. Kemudian, apa itu senyawa kompleks? Kompleks merupakan ion dengan logam pusat yang terikat secara kovalen dengan 2 atau lebih anion atau molekul yang disebut sebagai ligan. Selanjutnya, pembentukan ion kompleks. Dalam banyak kasus ketika kita memperlakukan kation terhidrasi dengan larutan ligan lain, molekul air yang terikat akan diganti. Semua ion kompleks mengikuti aturan teori Lewis. Ion logam bertindak sebagai asam Lewis atau menerima pasangan elektron, dan ligan bertindak sebagai basa Lewis atau sebagai menyumbangkan pasangan elektron. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.